Hello there, kembali lagi dengan Star Wars Indonesia. Dan kali ini saya akan melanjutkan membreakdown episode 2 series Ahsoka. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Episode ini dimulai dengan Sabine berada di rumah sakit dan Ahsoka sedang menerawang, scene yang mirip dengan Anakin Skywalker di series Kenobi. Kita mendengar percakapan Ezra yang sama dengan episode pertama dan dialog duel Shin dengan Sabine. Sabine memberitahu Ahsoka apa yang ia ketahui tentang peta itu, dan Shin berpindah ke planet Seatos, tempat yang hampir mirip dengan yang di Titan. Di Titan itu digunakan untuk mencari Jedi, dan di Seatos ini digunakan untuk mencari Tron. Baylan melihat ke langit dan ada penampakan perujul. Ahsoka menggunakan The Force untuk merasakan apa yang terjadi pada Sabine dan Shin. Kemampuan ini bernama Force Psychometry atau Force Echo. Itu adalah kemampuan untuk memperoleh informasi tentang orang atau peristiwa yang terkait dengan suatu objek atau tempat hanya dengan menyentuh atau memasukinya. Quinlan Vos memiliki kemampuan ini. Ahsoka melihat hologram Ezra dan tiba-tiba diserang oleh HK Droid. Sabine membongkar kepala dari HK Droid tersebut dan mengambil kesimpulan bahwa droid ini berasal dari Corellia, kampungnya Han Solo. Morgan Elsbeth menggunakan sihirnya untuk mengaktifkan bola petanya. Sihirnya berwarna hijau, ciri khas dari Night Sisters. Petanya muncul, Morgan mengatakan tujuan mereka ada di Peridea. Baylan mengatakan bahwa Peridea adalah sebuah dongeng Jedi, tapi Morgan percaya bahwa ini adalah nyata. Lalu Morgan mengatakan Tron memanggilnya, melintasi waktu dan ruang. Mungkin saja peta ini tidak hanya mengarahkan pada suatu tempat, tapi pada periode waktu. Sama seperti pada World Between Worlds di Rebels. So, menurut saya ini mungkin mengarah ke time travel. Karena juga ada rumor yang mengatakan bahwa akan ada Ahsoka versi Clone Wars di series ini. Dan juga akan ada alternate ending dari battle duelnya Anakin dan Obi-Wan di Mustafar di mana Obi-Wan kalah. Saat Morgan pergi, Baylan mengatakan pada Shin bahwa saat mereka menemukan Tron, untuk beberapa orang, ini akan mengakibatkan perang. Untuk orang lain, ini akan membuat awal yang baru. Dan untuk Baylan dan Shin, kekuatan. Jujur saya masih kurang mengerti apa motif Baylan untuk mencari Tron. Shin berpindah ke Corellia. Ahsoka bertemu dengan Hera dan Chopper dengan pesawat Phantom II-nya. Mereka bertemu dengan Min Weaver, Regional Supervisor. Min memberitahu Ahsoka dan Hera bahwa masih banyak mantan petugas kekaisaran yang bekerja di sini. Mengapa? Karena mereka tidak peduli dengan politiknya. Tapi apakah itu benar? Kita lihat nanti. Huyang mencoba membujuk Sabine untuk kembali berlatih dengan Ahsoka. Min menjelaskan bahwa mereka sedang membangun 9 mesin hyperspace dari kapal Star Destroyers lama. Hera tidak percaya bahwa New Republic sedang membangun kapal sebesar itu dan meminta untuk menyerahkan berkasnya. Namun Jenderal Syndulla tidak diberikan akses pada berkas itu, meskipun ia seorang jenderal. Lalu ada beberapa petugas saling tatap-tatapan dengan mencurigakan, dan sebuah protokol droid membocorkan rahasianya, membuat para petugas mulai menembak Ahsoka dan Hera sambil teriak "For the Empire". Mesin hyperspace itu dibawa pergi, dan saat Ahsoka pergi untuk memberhentikannya, ia sudah ditunggui oleh Marok dan HK Assassin Droid. Kita masih nggak tahu Marok ini siapa, tapi teori saya adalah Starkiller atau Egg Brother atau mungkin Barriss Offee. Kamu boleh cek video pembahasannya di sini. Mereka berantem, HK droidnya terkalahkan, Marok menyalakan lightsaber keduanya, Ahsoka sempat menggunakan gerakan yang sama dengan di Rebels. Hera dan Chopper sedang melakukan penyerangan di langit. Chopper yang gila meminta Hera untuk menembaknya langsung. Tapi Hera tidak setuju karena mesinnya akan jatuh ke kotanya. Di sini Hera dan Chopper memiliki chemistry dan dynamic yang sangat bagus dan cocok. Seneng banget kalau ada mereka berdua. Pesawat Baylan tiba di Corellia untuk menjemput Marok dan Ahsoka melakukan gerakan yang badass parah meskipun gagal menangkap Marok. Chopper melempar alat pelacak ke mesin hyperdrive itu dan Chopper pun bahagia. Kembali ke Sabine. Sabine sedang menyiapkan armor Mandalorian-nya. Desain armor ini adalah desain yang sama ia gunakan di Epilogue Rebels. Sabine lalu berlutut memperagakan gerakan yang sama dengan Kanan Jarrus. Ia lalu memotong rambutnya sama seperti Kanan.
Para pekerja Corellia ditangkap oleh New Republic. Kita lalu melihat Sabine menuju mural buatannya. Ini adalah scene yang sama di animasi, cuman di remake aja ke live action. Ia memegang muralnya bagian muka Ezra, sama seperti di animasi. Lalu Ahsoka datang untuk menjemputnya, namun di live action, Ahsoka tidak membawa tongkatnya dan tidak mengenakan jubah putih, melainkan abu-abu. Apa arti dari scene ini? Artinya, episode 1 dan episode 2 terjadi sebelum epilog dari Rebels Season 4. Ahsoka lalu memanggil Sabine Padawan. Dan episode ini berakhir dengan Eye of Sion, atau mesin yang digunakan oleh Morgan Elsbeth untuk mencari Tron. Mesin ini menggunakan mesin hyperspace yang tadi dibangun di Corellia. Baylan mengatakan bahwa kehadiran Ahsoka di The Force sulit dipahami, namun tekadnya jelas. Itulah breakdown dari episode 2 Ahsoka, episode yang lebih solid lagi, lebih membuka beberapa hal kepada penonton supaya nggak terlalu bingung dengan apa yang terjadi dengan di series ini dan pembangunan cerita yang bagus. Namun sekali lagi Ahsoka tidak tampil dengan menonjol karena karakter yang sangat banyak di sini. Episode ini juga memiliki nuansa Rebels yang lebih kental. Fans Rebels pasti akan suka dengan episode ini. Untuk episode ini saya berikan 8/10. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @star.wars_Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video lainnya dan May the Force be with you.